Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Semoga damai dan sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa berlimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Marilah berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan yang Maha Baik atas kasih sayang-Mu yang tidak pernah berhenti merengkuh hidup kami. Kami merindukan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Mampukanlah kami untuk tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tapi kami terus dimampukan oleh Tuhan, supaya hati kami, hidup kami terbuka di hadapan-Mu, supaya firman yang akan kami dengarkan menegur kami, menasihati kami, dan terus mengarahkan kami, supaya kami terus diubahkan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 3 ayat 27, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Sabtu 5 Juni 2021. Jangan menahan kebaikan. Saudara-saudara, tentang menunda waktu dalam kaitan menahan kebaikan, Thomas Jefferson mengatakan, jangan pernah menunda sampai besok apa yang Anda bisa lakukan saat ini. Karena itu bisa saja membuat Anda kehilangan segalanya. Hal ini sangat tepat untuk menggambarkan kisah Daniel dalam sebuah kisah pilu segelas susu yang terlambat. Daniel baru diterima bekerja di sebuah kota yang sangat jauh dari kampung halamannya. Dia berusaha sangat keras dalam bekerja sehingga karirnya meningkat pesat. Karena kesibukan, Daniel sudah jarang mengunjungi kedua orang tuanya yang sudah sakit-sakitan. Sampai suatu hari, sang ayah menelpon, mengabarkan bahwa ibunya sakit keras dan sedang dirawat di rumah sakit. Daniel buru-buru pulang. Setelah sampai di rumah sakit, dia meminta ayahnya pulang dan beristirahat. Dan karena sangat kelelahan, setelah menempuh perjalanan yang jauh, Daniel menjaga ibunya sambil tertidur. Tepat jam 1 pagi, ibunya merasa perutnya sangat tidak nyaman. Kemudian sang ibu membangunkan Daniel untuk dibuatkan secangkir susu panas. Tapi karena kelelahan, Daniel mengatakan, "Saya ngantuk sekali, Bu." Kemudian Daniel melanjutkan tidurnya. "Nak, tolong buatkan ibu susu panas ya. Perut ibu tidak enak rasanya." "Bu, besok pagi saja ya. Daniel sangat capek. Tadi seharian naik bis. Besok pagi-pagi sekali pasti Daniel buatkan ya." Ibu memahami kondisi Daniel yang sangat kelelahan. Dan kemudian mereka berdua melanjutkan tidurnya. Pagi-pagi sekali Daniel bangun dan membuat susu panas untuk ibu. "Bu, bangun ya. Ini Daniel sudah buatkan susu hangat untuk ibu." Daniel merasa aneh, ibunya tidak bangun-bangun. Dan dengan penuh rasa panik, dia memanggil dokter. Dan setelah dokter memeriksa keadaan ibunya, dokter itu berkata kepada Daniel, "Maaf, kami telah berupaya semaksimal mungkin, namun ibu Anda telah tiada." Kata-kata dokter seolah cambuk yang melecut keras ke tubuh Daniel. Seketika itu dia lemas tak berdaya. Dia peluk tubuh ibunya, berteriak dan menangis sejadi-jadinya. "Bangun, Bu. Ini Daniel sudah buatkan susu hangat untuk ibu. Ayo diminum, ayo bangun, Bu." Maafkan Daniel ya, Bu. Daniel terlambat membuatkan susu panas untuk ibu. Saudara-saudaraku, berhentilah sejenak saat mengayuh roda kehidupan. Periksalah, barangkali orang-orang yang sedang Anda bonceng membutuhkan sesuatu. Periksalah, apakah mereka membutuhkan tepukan di pundak agar mereka bersemangat kembali? Atau mungkin hanya sekedar punggung untuk bersandar dan mencurahkan seluruh air mata yang kita tidak sadari saat kita menatap jauh ke depan. Saudara-saudaraku,
Tuhan hadirkan kita di dunia ini bukan untuk menikmati kehidupan sendiri. Tuhan ingin kita mengalaminya bersama dengan orang lain, saling memperhatikan, saling menopang dalam kebaikan. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita dari Amsal 3:27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Begitu pentingnya hari ini, sehingga Alkitab menasihatkan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita diminta untuk tidak menahan kebaikan, karena waktu itu akan terus berlalu. Saudara, betapapun hebatnya kita di hari kemarin, itu sudah berlalu. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk mengubah sesuatu yang telah berlalu. Begitu juga dengan hari esok. Itu semua di luar jangkauan dan pemikiran kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Karena itu, marilah kita menaruh perhatian dengan sungguh pada apa yang sedang terjadi saat ini atau sekarang ini. Kerjakan dengan sungguh. Jangan tunda-tunda, apalagi hanya berpangku tangan tanpa berbuat sesuatu. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada sebaik mungkin. Karena seperti apa kita hari esok adalah tuaian dari apa yang kita lakukan sekarang. Masa depan kita adalah hasil dari apa yang kita kerjakan hari ini. Saudara-saudaraku, hari ini atau waktu sekarang adalah berkat dari pemberian Tuhan yang sangat berharga. Oleh karena itu, pusatkan pikiran, tenaga, dan talenta untuk segala sesuatu yang ada di tangan kita. Dan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7b. Sekaranglah waktu yang paling tepat. Jangan tahan kebaikan itu dalam bentuk apapun itu. Jangan sampai terlambat. Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda-nunda sesuatu yang harus bisa dilakukan hari ini. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Action inspired. Saudaraku, selagi kita masih dalam kondisi baik-baik saja, jangan sekali-kali menunda-nunda waktu. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan di pagi hari ini. Kami sadar bahwa Tuhan telah memberikan kami potensi masing-masing. Karena itu, dengan pertolongan Tuhan, kami manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan sederhana sekalipun kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itulah tujuan Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini. Jangan sampai terlambat. Tuhan, kami sadar kami tidak mampu, kami lemah. Namun biarlah oleh pertolongan Tuhan, kami dimampukan melakukan hal-hal yang bisa berdampak baik bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.